Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah mata pelajaran PDTO, yaitu pekerjaan dasar teknik otomotif. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.12, yaitu menganalisis berbagai bearing, seal, gasket, dan hoses. Bearing. Pengertian dari bearing. Pengertian bearing yang sering disebut dengan laher atau laker merupakan part atau komponen yang berfungsi untuk membatasi gerak relatif antara dua komponen atau mengurangi gesekan antara dua part, menunjang kedudukan putaran komponen mesin, serta memperlancar putaran poros terhadap komponen statis. Bearing memiliki banyak jenis yang harus diketahui, namun pada umumnya bearing dibedakan menjadi dua, yaitu friction bearing dan anti-friction bearing. Setiap jenis bearing penggunaannya berbeda-beda, tergantung letak dan fungsi penggunaannya. Fungsi bearing. Fungsi bearing adalah untuk mengurangi gesekan antara dua komponen yang saling bersentuhan. Namun selain itu, terdapat beberapa fungsi lain dari bearing. Untuk lebih jelasnya, berikut fungsi bearing. Fungsi yang pertama adalah menahan suatu poros agar tetap pada dudukannya. Yang kedua, mengurangi gesekan antar dua part yang saling bersentuhan. Yang ketiga, membatasi gerak relatif yang terjadi antara komponen statis dan komponen dinamis. Yang keempat, menghubungkan antar dua komponen mesin. Berikutnya adalah macam-macam bearing. Terdapat beberapa jenis bearing yang sering digunakan pada mesin kendaraan. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan macam-macam bearing. Yang pertama adalah ball bearing. Yang kedua adalah roller bearing. Yang ketiga adalah plain bearing. Yang keempat adalah bushing bearing. Berikutnya adalah friction bearing. Friction bearing adalah bearing yang bidang geseknya bergerak secara bergeser dan bersentuhan langsung antar permukaan bearing dengan komponen pendukungnya. Oleh sebab itu, gesekan pada permukaan bearing sangat besar karena friction bearing tidak memiliki komponen perantara yang berputar di dalamnya. Untuk mengurangi gesekan, friction menggunakan oli. Berikut beberapa jenis friction bearing. Friction bearing yang pertama adalah plain bearing, merupakan bearing yang memiliki permukaan rata pada bidang geseknya dengan bentuk melengkung seperti setengah lingkaran. Plain bearing terbuat dari campuran tembaga dan kuningan yang dilapisi logam babit. Beberapa contoh penggunaan plain bearing yaitu metal jalan dan metal dudukan pada connecting rod. Friction bearing yang selanjutnya adalah bushing, merupakan bearing yang memiliki bentuk melingkar seperti cincin. Bushing merupakan bantalan tempat poros berputar. Beberapa contoh penggunaan bushing yaitu pada as roda, as transmisi, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah anti-friction bearing. Anti-friction bearing adalah bearing yang memiliki bidang gesek bergulir namun bidang gesek tidak bersentuhan langsung dengan komponen mesin, melainkan didukung oleh bantalan atau rel. Anti-friction bearing secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ball bearing dan roller bearing. Ball bearing merupakan bearing yang memakai bola baja yang diletakkan di antara kedua bantalan yang digunakan sebagai alur. Berikut jenis anti-friction bearing yang sering digunakan pada kendaraan. Anti-friction bearing yang pertama ada ball bearing, merupakan bantalan gelinding yang menggunakan bola pejal yang terbuat dari baja di dalamnya. Bola baja ini diletakkan di antara kedua rel sebagai jalan atau alur bola baja tersebut berputar. Ball bearing berbentuk simpel dan memiliki ketahanan terhadap beban radial dan beban tekan dari samping. Terdapat beberapa jenis ball bearing yaitu single flow radial ball bearing, axial thrust ball bearing, angular contact ball bearing, dan Chevalonic ball bearing. Anti-friction bearing yang kedua adalah roller bearing, merupakan bantalan gelinding yang menggunakan roller baja atau roller yang berbentuk silinder yang diletakkan di antara dua rel sebagai alur roller baja bergerak.
titik tumpu yang lebar, maka kekuatan menahan beban juga lebih besar. Terdapat beberapa jenis roller bearing seperti cylindrical roller bearing, flexible roller bearing, needle bearing, tempered roller bearing, spherical roller bearing, dan roller truss bearing. Seal. Pengertian seal. Seal adalah komponen yang berfungsi untuk mencegah masuk dan keluarnya oli atau cairan dari suatu celah. Selain itu, dengan adanya seal, maka kotoran, debu, fluida, dan metal lain tidak masuk ke dalam sistem atau mesin. Seal biasanya terbuat dari karet yang elastis dan lentur. Bentuk seal sendiri rata-rata berbentuk bulat seperti karet gelang. Namun, beberapa bentuk seal juga disesuaikan dengan kebutuhan pada mesin. Artinya, seal dapat dibentuk sesuai kebutuhan atau bentuk dari komponen yang menggunakan. Secara umum, seal terdiri dari dua jenis, yaitu seal statis dan seal dinamis. Seal statis digunakan pada komponen atau part yang diam. Terdapat beberapa contoh penggunaan seal statis, yaitu o-ring, gasket, dan liquid gasket. Sementara seal dinamis merupakan seal yang digunakan untuk komponen bergerak. Sebagai contoh yaitu o-ring seal, lip seal, dual cone seal, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah fungsi seal. Fungsi seal yang utama adalah mencegah keluar masuknya fluida pada suatu sistem pada mesin. Namun terdapat beberapa fungsi seal lain. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan fungsi seal. Fungsi yang pertama adalah menjaga kebocoran pelumas atau lumbrikan. Yang kedua adalah menjaga kotoran agar tidak masuk ke dalam sistem. Yang nomor tiga adalah memberikan batasan terhadap fluida agar tidak bercampur dengan fluida lain. Yang keempat adalah melapisi permukaan yang tidak rata. Yang kelima adalah menjaga dan mencegah kerusakan pada komponen lain. Macam-macam seal. Yang pertama ada o-ring, adalah salah satu jenis seal berbentuk cincin dengan tekstur yang lunak. O-ring terbuat dari bahan sintetik atau karet alami. O-ring sering digunakan pada komponen mesin statis yang akan mencegah terjadinya kebocoran. Berikutnya yang kedua ada lip seal. Adalah salah satu jenis seal yang termasuk dalam seal dinamis. Lip seal mencegah terjadinya kebocoran yang diakibatkan oleh panas mesin saat beroperasi. Kemudian yang berikutnya adalah dual cone seal. Adalah salah satu jenis seal yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran pada area yang luas dan mencegah berbagai kotoran atau material masuk ke dalam sistem. Dual cone seal mampu menahan karat, kebengkokan shaft, dan beban dalam intensitas yang lebih lama. Demikianlah pembahasan tentang bearing dan seal. Untuk gasket dan hoses akan dilanjutkan di video selanjutnya. Ada lebih dan kurangnya, saya minta maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.